Dengan uang 100.000 Anda siap menghancurkan negeri ini bersama para calon-calon legislatif yang kotor, para calon-calon pejabat yang kotor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin, para hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini, walaupun suasana malam yang sangat dingin, tetapi saudara-saudara juga tetap beranjak dari rumah untuk kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah akhir zaman. Orang-orang jahil akan menjadi penguasa. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, orang-orang baik susah sekali untuk tampil menjadi penguasa. Menjadi orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan untuk bisa mengatur negeri ini. Maka salah satu tanda dunia akhir zaman, salah satu tanda dunia mau dekat dengan kiamat, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara mengambilnya. Jadi ilmu, kealiman yang ada pada seseorang, keahlian yang ada pada seseorang, skill dan keterampilan yang ada pada seseorang, lebih-lebih pada ulama. Jadi Allah tidak mencabutnya dengan cara menyentaknya, dengan cara menarik ilmu dari dadanya, dari hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu di tengah-tengah kehidupan umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keramaian, di tengah umat manusia, dengan cara Allah mematikan para ulama sesuai dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang ulama yang berpulang ke rahmatullah, ada ulama yang meninggal dunia, maka berapa banyak ilmu yang dimilikinya tidak bisa lagi diambil manfaat oleh orang lain, dan susah untuk mencari pengganti dengan kualitas yang sama. Jadi inilah yang terjadi. Jadi satu saat Rasulullah mengatakan, dan hari ini sudah terjadi, walaupun tidak secara keseluruhan. Ada orang-orang alim yang telah berpulang ke rahmatullah, sehingga membuat sebuah tempat jadi kucar-kacir karena tidak ada lagi idola, karena tidak ada lagi orang yang digurui, tidak ada lagi orang yang disegani dengan ilmunya. Maka semua orang merebut menjadi tokoh, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, walaupun mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, sehingga Rasul mengatakan, hatta iza lam yutraku aliman. Apabila orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang alim telah tidak ada, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi hari ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka dipilihlah, diambillah, diangkatlah orang-orang jahil, orang-orang yang juhala sebagai penguasa, sebagai pemimpin untuk mengatur sebuah desa, untuk mengatur sebuah kecamatan, untuk mengatur sebuah kabupaten, untuk mengatur negeri ini. Negeri dipimpin oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham agama. Nah, sehingga terlihat tatkala dia berusaha memaksa diri untuk terjun dalam arena pemilihan, dia tidak pernah segan untuk menyiapkan uang ratusan rupiah, ratusan juta,
malah miliaran untuk bisa mendapatkan sebuah jabatan dan kekuasaan dengan cara melakukan sogok menyogok. Padahal itu adalah jelas riswah yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bodohnya masyarakat hari ini. Dengan jumlah uang yang sedikit, dia berani mengorbankan keyakinannya, berani mengorbankan agamanya. Dia santap uang haram. Padahal akibat yang diterima adalah 5 tahun yang akan datang. Maka tatkala orang-orang yang jahil seperti ini menjadi penguasa, menjadi pemimpin, apa yang terjadi? Karena tidak ada lagi orang alim, masyarakat menghampirinya, masyarakat mendatanginya. Untuk apa? Fasu'ilu, untuk bertanya tentang hukum-hukum agama, tentang bermacam strategi. Karena memang dia dasar tidak punya ilmu. Dia pun terpilih bukan karena kepandaiannya, bukan keahliannya, bukan skillnya. Backgroundnya tidak jelas. Disiplin ilmu tidak dimilikinya. Maka dia pun mengeluarkan wa aftau bi ghairi ilmin. Maka dia pun mengeluarkan fatwa, memberikan sebuah keputusan yang keputusan diberikan itu adalah keputusan yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Maka yang terjadi adalah fadallu wa adallu. Yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan. Dan itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa kita hari ini. Maka tatkala pemimpin orang zalim dan mereka menzalimi rakyat pada saat mereka berharap untuk bisa mendapatkan jabatan, maka kezaliman itu tidak pernah berhenti 5 tahun yang akan datang. Setelah 5 tahun yang akan datang, tatkala orang zalim telah berkuasa, mereka berusaha untuk melakukan kezaliman selanjutnya untuk periode selanjutnya. Maka inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa satu saat nanti menjelang dunia kiamat, orang-orang baik tidak akan bisa jadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang zalim. Sebab orang baik kalau terjun dalam arena politik, dia berangkat dengan ketulusan, dia berangkat dengan keikhlasan, dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan dan ridha Allah yang diharapkan pada saat dia terjun dalam arena politik tidak disambut oleh masyarakat yang bodoh, yang mereka rakus dengan uang 50-100 ribu rupiah untuk 5 tahun satu periode. Jadi akibatnya beginilah. Jadi kalau hari ini orang punya keterampilan, punya kemampuan, punya skill, punya keahlian, dia mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ada kali di tingkat kabupaten, demikian juga di tingkat selanjutnya. Tanpa dia menabur uang, dia tidak akan terpilih. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Yang seharusnya rakyat umat Islam berpikir jernih. Dan marilah berpikir jernih. Jangan terima suap. Suap itu salah dengan agama. Karena suap yang kita makan itu man nabata minal haram fannaru aula bih. Apabila daging yang ada dalam tubuh kita, di bawah kulit kita itu, di atas tulang berasal dari benda yang haram, maka nerakalah yang paling pantas tempatnya. Berpikirlah yang jernih. Dengan uang 100 ribu Anda masuk neraka? Dengan uang 100 ribu Anda siap menghancurkan negeri ini bersama para calon-calon legislatif yang kotor, para calon-calon pejabat yang kotor, yang kalau kita lihat hari ini sudah menebar pesona dengan bermacam cara, bermacam dalih, bermacam bantuan yang diberikan. Jadi kita bukan melawan fitrah, kita bukan melawan sunnah. Tapi inilah yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhir zaman orang baik susah sekali menjadi pemimpin. Tapi mudah-mudahan apabila kita kembali kepada nilai keimanan yang kokoh, nilai akhlak yang mulia, tahun 2024 adalah kesempatan sebagai tahun perubahan. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.